Selamat siang, Pak Faiz. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Sehat? Iya, alhamdulillah, Pak. Ini Pak, kami datang ke sini ingin merepotin lagi Pak Faiz. Kan kita sudah mendatangkan pohon-pohon ya melalui Odesa ini. Terima kasih. Ya, sebagai bagian pertanggungjawaban kami kepada para donatur. Siap. Kami ingin tahu kira-kira sistem distribusi yang dilaksanakan oleh Yayasan Odesa ini gimana, Pak? Nah, distribusi bibit ada petani yang dibagiin, kok ada yang tidak. Oh, Nah, begitu. terus atas dasar kriteria apa kami menyalurkan bibit. Nah, dasar pertama satu, dia punya tanah. Punya tanah. Masih ada tanah, tapi petani yang pemilik tanah ini statusnya adalah dari keluarga prasejahtera. Oke. Ya, maaf miskin yang statusnya itu. Karena ini penerima bantuan hibah, dan kalau nggak miskin kalau dikasih itu pendekatannya tentu boleh tapi berbeda. Tapi yang diutamakan adalah yang tidak mampu tapi memiliki tanah. Supaya memiliki tanah itu tanah pribadi atau tanah pribadi, tanah HGB, kecil-kecil, hak guna pakai. Ada yang hak guna tapi kita pertimbangkan sisi keberlangsungannya. Misal si pemiliknya itu memang meminjamkan tanah itu dalam jangka waktu yang panjang, atau teman kota yang membeli tanah nggak diurus tapi diurus puluhan tahun oleh seorang petani itu kita lihat-lihat. Nah, ada tim verifikasinya dari kita, terutama Kang Ujang dan Kang Toha. Di luar hanya sekedar memiliki tanah, kita juga lihat perilakunya, serius nggak mau menanam, serius nggak mau merawat. Dan bagaimana dia memperlakukan tanaman, menyukai tanaman atau enggak, itu juga sangat menentukan. Karena ada, walaupun mereka adalah backgroundnya petani, tapi sebenarnya kurang tekun dalam mengurusi tanaman. Tapi ada yang sangat menyayangi tanaman. Nah, itu perlakuan kita harus sampai ke level itu. Jadi ternyata petani juga macam-macam, Pak ya? Macam-macam, sama ada yang seperti punya lahan, pengusaha seperti Bapak, ada yang punya lahan, ada yang tidak punya lahan sekarang. Tidak punya lahan gitu. Dan ini punya lahan pun belum tentu dia mau menyukai tanaman, mau menanam serius dan sebagainya. Dan Yayasan Odesa dalam hal ini melakukan assessment, Pak ya, untuk mana saja yang layak untuk menerima, begitu ya, Pak? Begitu. Kenapa begitu? Serepot itu karena ini pemberdayaan masyarakat, bukan bakti sosial. Jadi kita itu desainnya gerakan sosial. Kalau gerakan sosial itu ada dimensi satu, mobilisasi masanya juga ada. Makanya kita nggak eksklusif ke hanya 7 petani, enggak, Pak Iman. Kita tahu kok disebarin ke macam-macam, karena kita ingin sosialnya itu tumbuh, Pak. Jadi kita pilih yang sifatnya masif, banyak. Nah, yang kedua, dalam dimensi gerakan sosial itu tidak bisa melepaskan dari keperluan kita mentransformasikan ilmu pengetahuan, knowledge-nya. Itu harus tumbuh berkembang seiring dengan tumbuhnya pohon. Jadi ada pencerahan, diskusi, ngobrol bareng, tukar pemikiran. Seperti Bapak tadi kan ketemu petani kan, Bapak kan dapat ilmu juga dari urean-urean Matoha, Pak RW siapa itu. Tapi di lain pihak, teman-teman petani ini ketemu Bapak aja walaupun hanya setengah jam seperti itu ngobrol, itu mereka dapat pandangan loh, minimal nih pandangan. Oh, teman-teman kota itu ada yang memperhatikan kami toh di petani. Oh, kok mau-maunya suka berbagi bibit. Ternyata apa yang dilakukan petani selama ini kan merasa tersisih, misal Pak, terhina, bahkan tidak terhormat pekerjaannya. Ternyata malah kita apresiasi sebagai perilaku yang mulia karena ekologis dan memproduksi tanaman. Nah, ini mengubah mindset mereka, Pak. Jadi kita nggak hanya numbuhin tanaman, tapi numbuhkan
ilmu pengetahuan. Nah, gitu Pak. Saling ada pengertian Pak ya. Ya. Satu orang kota dan orang desa. Jadi punya teman juga, nambah relasi. Betul. Pak, ngomong-ngomong, ini setelah memverifikasi, ini distribusinya kemana saja Pak? Nah, kalau ini saya detailnya ke kampungnya saya agak hafal, tidak semua. Tapi kan ini tanggung jawabnya Kang Koha dan Kang Ujang ya. Tapi saya bayangkan ada yang di Cikawari, yang bukit-bukit gersang, yang bulan Februari lalu pernah ditanami dan pernah dibagikan, itu masih pada nagih Pak, tetangga-tetangganya kurang. Pasti kita nggak akan mengabaikan itu, nanti kasihan kalau yang nunggu-nunggu. Nah, terus ada yang daerah Mekarmane yang ujung sana dekat hutan, itu juga kita kasih jatah. Mungkin komposisinya yang di sana 20%. Terus ada yang 20% di dekat Bukit Sentak Tulang. Pak Iman juga pernah saya ajak ke sana, yang bukit tinggi, tidak terlalu jauh dari sini, tapi luar biasa kroposnya kan itu. Betul. Tanah itu. Di situ nanti saya akan pastikan untuk ditanam oleh Pak Rohman dan teman-teman. Ya. Nah, terus di kampung-kampung yang lain, kalau nama kampungnya itu satu Cikawari, Pondok Buah Batu, Parabonan, Singkur, Sentak Tulang, terus Cikoret, terus Seke Balimbing ada sedikit kita kasih, daerah sini ini ada belahan bukit yang gersang, sudah minta orangnya. Terus ada di Kampung Pasir Kiara juga agak sedikit kita kasih. Nah, yang paling banyak nanti di Kampung Cikawari Pak, yang bukitnya luar biasa gersang. Oh, jadi lumayan tersebar Pak ya? Ya, di tetap daerahnya. Ya, karena kita ya itu cara memilihnya itu bukan asal petani di blok ini. Kita nggak main sistem demplot satu blok terus tumbuh nanti jadi, enggak seperti itu. Kita demplot kita adalah berbasis subjek. Apalagi desa semangatnya itu, spiritnya pembangunan manusia, orang desa. Itu subjek manusia ini yang lebih penting daripada sekedar zona lokasi blok tanam. Nah, manusianya yang lebih penting. Lebih baik kita kirimkan ke jauh tempat di Merak Dampit, asal di sana orangnya serius mau nanam, daripada dibagikan di tempat dekat yang hanya karena alasan mudah lokasi, tapi nanti tanamannya nggak berkembang. Nah, begitu. Ya, jadi semuanya sudah diatur. Terima kasih sekali saya yang terima kasih Yayasan Odesa yang sudah memfasilitasi dari kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa berdampak baik untuk masyarakat di dalam 6.000 bibit ini pasti bermanfaat. Jadi saya dari Yayasan Odesa Indonesia, salam kenal semua untuk teman-teman yang di SMAK 1 BPK Penabur. Jangan khawatir, saya serius bersama para pengurus Yayasan Odesa untuk mengawal bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Pak Iman dan teman-teman. Salam sehat selalu. Terima kasih donasinya. Jangan lupa main ke sini. Kita lihat pohon yang ditanam nanti. Satu hal lagi yang terakhir, seluruh gerakan yang kami laksanakan itu tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak ada backup dari orang-orang yang memang mendukung kegiatan kami ini. Salah satunya adalah Amidis. Wah, ini ya, Amidis ini yang membantu kita. Iya, juga salah satunya adalah sponsor kami adalah Amidis. Dan tentu saja beberapa perusahaan besar juga membantu kami. Tetapi kami juga menerima donasi dari teman-teman yang pribadi. Ya, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ya, ada yang tentunya ada yang jutaan juga. Itu semua menjadi sesuatu kekuatan. Nah, teman-teman yang memang belum memberikan donasi mendukung kami, silahkan ya dicek di KBA di Instagramnya atau di websitenya. Nah, nanti kita akan bersama-sama dengan Yayasan Odesa untuk membangun terus, karena kebutuhannya berapa Pak? Nah, kalau butuhannya di kawasan Bandung Utara itu aslinya 10 juta bibit pohon. 10 Bagi juta teman-teman Kota Bandung yang belum tahu, ini ada krisis ekologi yang sangat luar biasa luas, melampaui 20.000 hektar di sebelah utara Kota Bandung dan sering membanjirkan lumpur-lumpur ke Kota Bandung. Nah, begitu Pak. Nah, itu jadi kita memang tidak bisa memenuhi sebegitu besar, tetapi biarlah sedikit demi sedikit kelompok
dari Semak 1 BPK alumni terutama bisa berdampak dengan lebih baik lagi untuk masyarakat ya, dan terutama untuk penanaman pohon ini. Terima kasih Pak Faiz. Terima kasih juga Pak Iman. Bekerja sama dengan kami. Sukses.